kenapa aku tadi Beyond Studios ambil IP Lepas Tahil Karma. Mungkin aku berangkat dulu dari visinya Beyond Studios, gitu, dimana Beyond Studios itu adalah salah satu studios di bawah Cinemark Group yang visinya adalah untuk mengangkat cerita-cerita dengan kehyperlokalannya, gitu ya, dan kedekatan dan relevansi dengan audiensnya, gitu. Nah, jadi itu dulu. Di tahun ini kita akan produksi beberapa film yang kemarin sebelumnya kita sudah rilis. Ada film Ambyar Mabyar itu dari Jawa, gitu ya. Dan ini adalah film horor pertamanya Beyond Studios, gitu. Jadi tentunya yang sebagai programming kita juga ingin punya sesuatu yang berbeda di setiap film yang kita akan rilis, gitu. Nah, kenapa Selepas Tahil dan Tentara Malam? Karena sebagai layaknya sebagai layaknya kreator, gitu ya, mungkin kita juga harus juga membuka seluas-luasnya kepada segala possibility yang ada, gitu. Nah, kita melihat Tentara Malam adalah salah satu podcast yang besar dan engagementnya juga bagus, gitu. Jadi pertama itu dulu, gitu, kita nyampe dulu nih ke Tentara Malamnya, gitu. Kita lihat, oh, Tentara Malam ini menarik sekali ya, gitu. Punya banyak cerita dan podcastnya punya engagement yang juga bagus. Engagementnya dan besar pendengarnya. Kemudian pada saat kita telusuri, nah si Selepas Tahil itu ternyata secara komen juga banyak yang mengalami ya Mas, gitu. Dan terus udah gitu, jadi kita ngeliatnya juga, oh lo menarik juga, gitu. Dan dari banyaknya pengalaman kemudian akhirnya bisa dikembangkan menjadi sebuah narasi cerita yang nggak cuma horor tapi juga tadi, gitu, ada, kalau misalnya tadi sempat lihat teasernya, misalnya ada, oh ternyata jadi pesan orang tua ke anak yang bagaimana kita sebagai anak juga mungkin harusnya dengerin ya, gitu. Dan itu juga jadi sesuatu yang kemudian secara cerita sehari-hari jadi dekat, gitu. Mitos itu juga menjadi segala sesuatu yang dekat juga di cerita hari-hari. Mungkin itu. Excited pasti. Kalau deg-degan rasanya film ini sudah dibuat di tangan yang tepat, gitu ya. Ada Tentara Malam, kemudian aku punya produsernya Taufan, juga ada Mas Monji yang support untuk screenwriternya, belum para pemain yang juga hebat, gitu. Jadi aku rasa deg-degannya udah kebagi sama-sama ya. Jadi tinggal sisa excitednya aja. Sebenarnya satu hal yang paling menarik dari ketika Bajeng awalnya cerita bahwa kita punya satu IP kerjasama berjudul Selepas Tahil. Satu hal yang bisa aku bayangkan perihal kematian itu kan satu lowest point dari seseorang, gitu ya, yang akhirnya juga punya pengaruh another lowest point ke keluarga yang ditinggalkan. Nah, dari titik itu aku menyadari bahwa what might happen, apa yang kira-kira terjadi dari poin terendah kita manusia melihat atau mengalami sesuatu yang bisa lebih untuk lagi kitanya. Nah, itu sebenarnya bahasan-bahasan aku sama Mas Monji selaku penulisnya, dan semakin mendalami kita ke seluk-beluk drama yang dialami dalam sebuah situasi teror, sebuah situasi kehilangan, kematian. Itu yang aku rasa menjadi pencerahan untuk kita justru melihat, oh ya memang cerita itu harusnya atau rasa-rasanya punya kedekatan yang besar, gitu, untuk kita filmmakernya maupun penontonnya nanti. Gitu sih. Pada dasarnya kan kematian itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan, kan, gitu. Tapi yang kemudian juga menjadi sisi menarik adalah apa yang akan terjadi pada yang hidup, gitu kan, gitu. Jadi itu yang kayaknya rasanya selalu menarik untuk kemudian dikulik, gitu. Jadi sebenarnya cerita ini dialami sama ayahnya narasumber kita. Narasumber kita namanya Mas Nocha. Nah, pada saat itu ayahnya ini atau bokapnya itu lagi kuliah di Surabaya. Nah, pada saat kuliah di Surabaya, ada salah satu tetangganya namanya Pak Hadi, itu meninggal dunia. Oke, malam-malam pada saat itu. Nah, warga yang ada di sana itu meminta untuk jenazahnya dikuburkan
esok paginya. Nah tapi pada saat itu istrinya dia kekeh mau jenazah Pak Hadi ini harus dipulangkan ke kampungnya, yaitu yang ada di Lamongan. Tapi karena pada saat di tahun itu, kalau nggak salah di tahun 1980-an, kendaraan itu susah didapat gitu ya. Akhirnya berdebat, mengalah kemudian istrinya. Dan istrinya itu ketika berdebat itu tidak ada alasan apapun ya pada saat itu ya. Nah hingga akhirnya diputuskanlah esok paginya jenazahnya Pak Hadi dikuburkan. Tetapi pada saat di tengah malamnya dan ada beberapa warga yang masih menjaga jenazah tersebut, yang kebetulan itu lagi di luar rumahnya Pak Hadi. Nah tiba-tiba aja para warga yang masih ada di sana di tempat atau di rumahnya Pak Hadi melihat jenazahnya atau mayatnya Pak Hadi itu sudah berdiri di depan pintu rumahnya. Lalu warga-warga yang ada di sana ada yang berlarian, tetapi ada yang ngumpet juga, termasuk ayahnya Mas Nocha ini. Dia ngumpet di balik pepohonan dan di sana dia melihat bahwa mayat ini tiba-tiba berjalan keluar rumah dan keluar perkampungan mereka di malam hari, di tengah malam berjalan dan keluar hingga akhirnya menghilang dan dirasa sudah aman. Barulah beberapa warga yang tadi kabur itu ngecek lagi ke rumahnya Pak Hadi, dan di sana warga kaget karena jenazah atau jasadnya Pak Hadi sudah menghilang. Oke. Istrinya yang kebetulan pada saat itu tidur di kamar mendengar kepanikan warga, dia pun keluar dari kamarnya. Dan anehnya di sini, karena istrinya tiba-tiba bilang bahwa jangan takut alias tenang aja, jenazahnya Pak Hadi gak kemana-mana, saya tahu tempat atau jenazah Pak Hadi ini kembali. Nah istrinya pada saat itu bilang, kita subuh, nanti subuh kita pergi ke Lamongan atau ke kampung tempat tinggalnya Pak Hadi. Nah di subuh hari itu juga lah, akhirnya warga di sana berangkat ke Lamongan atau ke kampung tempat tinggalnya Pak Hadi. Dan ketika sampai sana, benar aja jenazahnya Pak Hadi sudah ada di rumah atau di tempat tinggal Pak Hadi. Jadi sudah ada di sana, gitu. Dan di situ juga akhirnya terkuak bahwa memang desa tempat tinggalnya Pak Hadi itu dulunya pernah ditutup. Jadi katanya siapapun warga dari kampung itu yang kalau dia meninggal di luar desa atau di kampung itu, jenazahnya pasti akan kembali ke sini dengan cara apapun, jalan kaki atau apapun, menghilang ke rumah. Nah pada saat itu kejadian jenazahnya Pak Hadi ini diketahui bahwa mayatnya itu berjalan dari Surabaya ke Lamongan, gitu sih. Sewaktu kita pertama kali melintasi si selepas tahun ini gitu, dari Tova, Monji, Mbak Ajeng itu kan kita ngobrolin apa yang menarik gitu dari cerita ini gitu, dimana cerita tentang kebangkitan seorang ayah itu jadi suatu poin horor yang sangat menjadi hook ceritanya gitu. Nah, seiring penggarapannya yang paling kita kita ingin bahas gitu juga adalah soal bagaimana sebenarnya ini keluarga apa sih gitu, keluarga yang apa sih penyebabnya kenapa ayah ini bangkit gitu. Dari kita nonton lagi podcastnya, dari juga kayak kita melihat teori-teori orang-orang dan pembahasan lewat tim kreatif kita juga membahas bagaimana rasanya ya jadi anggota keluarga dari ayah yang bangkit dari sini gitu. Dan kita kan ngelihat di podcastnya kalau kampung ayahnya itu ada di suatu desa yang
misterius gitu di belum nggak ada titik tepatnya, tapi di sebuah tempat di Lamongan. Dan kami membayangkan bagaimana kalau di kampung tersebut memang ada suatu fenomena yang kebangkitan jenazah ini memang dialami oleh orang-orang dari kampung tersebut. Dari situ tercetuslah cerita mengenai sebuah keluarga yang memiliki rahasia gitu. Dan sebenarnya emosi yang pengen saya bawa di cerita ini, bagaimana akhirnya filmnya pun tidak hanya mengerikan sebagai sebuah horor gitu ya, tapi juga menarik untuk diikuti sebagai sebuah cerita drama, adalah ketika kita mengeksplorasi kehidupan dua orang anak dari ayah yang bangkit ini. Dan saya sendiri membayangkan bagaimana kalau anggota keluarga saya meninggal, mungkin yang lebih horor dari kebangkitan itu sendiri adalah bagaimana ketika mereka meninggal kita belum tahu apapun itu yang mereka tinggalkan, termasuk rahasia-rahasianya gitu. Ada dosa apa yang orang tua lakukan sehingga sebagai anak-anak harus menanggungnya. Dan dari situlah kita mengeksplorasi cerita mengenai dua orang anak yang mencari tahu apa yang terjadi pada ayahnya, karena ayahnya setelah jenazahnya bangkit ternyata memiliki rahasia-rahasia yang, kalau mau tahu jawabannya bisa nonton filmnya. Mungkin kami bagaimana mencari heart of the story gitu. Bagaimana sebagai sebuah film horor kita tidak hanya bersenang-senang sebagai filmmaker horor untuk membuat jump scare gitu ya yang kreatif, tapi juga gimana supaya penonton ingin mengikuti cerita yang relate dengan kehidupan kita gitu. Dan tantangannya adalah sebenarnya yang barusan saya ceritakan adalah proses untuk menemukan itu juga melalui berbagai macam draft dulu gitu, sampai kita menemukan hati ceritanya ada di kedua anak ini ya gitu, dan ayahnya juga. Ketika saya ditawarkan proyek ini waktu itu lebih ada soal kematian ayah ya gitu. Jadi ketika di situ kita kayak duduk terus ngobrol apa sih yang ditinggalkan gitu. Jadi kita membayangkan sebenarnya dari kita sebagai anak, terus kemudian orang tua kita sudah di usia senja, ketakutan apa sih, penyesalan apa nanti yang kalau malah kita tidak bisa sampaikan. Kita takut di tengah malam di telepon dari keluarga, selalu kita deg-degan gitu. Perasaan-perasaan itu sebenarnya yang akhirnya pengen menjadi perasaan yang menjadi benang merah di cerita ini gitu. Ketika kemudian ngomong tentang kematian sendiri, kita kemudian lebih menggarisbawahi apa yang ditinggalkan adalah soal warisan, wasiat, dan kenangan. Jadi itu yang kita coba untuk gali, untuk bagaimana karakter-karakter ini kemudian bergerak ketika menghadapi kematian itu. Tapi bagaimana jika kematian ini malah justru menjadi sebuah pertanyaan, kurang lebih seperti itu. Oke, karakter aku di sini adalah aku berperan sebagai Saras, anak pertamanya Pak Hadi dan kakak buat Bugis. Perannya itu Mbak Saras ini anaknya relatable banget ya sama anak pertama perempuan di seluruh dunia gitu, yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya. Juga dia sangat skeptis, logis, tapi ditabrakkan dengan serangkaian kejadian yang akhirnya meruntuhkan ego dia. Seperti itu. Dan gimana cara pendalamannya? Yang pertama pasti aku menggali naskah, banyak diskusi sama Kamoli, terus juga sutradara. Karena bobot peran yang dimainkan di sini tuh emosionalnya dalam banget, bukan tentang fisik atau aksi gitu. Karena yang dimainkan tuh perasaan, karena banyak luka yang harus dimunculkan di sini ya, luka karena kehilangan orang tuanya, terus juga luka bagaimana dia bisa nggak ya mengontrol keluarganya untuk tetap baik-baik aja, dia bisa nggak ya untuk menjaga adiknya supaya adiknya nggak pergi ninggalin dia. Dan tentu saja juga workshop bareng Mas Aji. Selain workshop juga kita 2 minggu sebelum syuting ada latihan fisik, udah kayak atlet ya. Sebelum reading sekalian pendekatan kita biasa pemanasan dulu, terus latihan semi hit tipis-tipis itu yang membuat fisik kita jadi kuat waktu syuting. Boleh, ini peran yang
pengalaman yang sangat berkesan ya, kayaknya lebih ke segi teknis kali ya. Jadi ada satu sequence itu ada berapa sih nggak di satu sequence itu yang look. Oh iya. Ya, jadi ada satu sequence dan itu di dalamnya ada 3 scene yang menurut aku gila karena teknisnya ngambil scene per scene-nya tuh harus loncat-loncat. Dan tentu aja itu nggak akan terwujud emosinya kalau nggak ada bantuan dari Pak sutradara dan teman-teman cast juga, Mas Adi sebagai coach acting. Itu satu. Yang kedua, ini entah emang lagi siang aja atau emang aku dapat kejadian horor soalnya waktu syuting adegan tahlilan bapak setelah take dan mau ganti shot, aku numpang ke toilet yang ada di kamar bapak. Terus aku kekunci dong di situ, gak bisa keluar selama 45 menit. 45 menit, lama banget loh itu 45 menit. Emang sebelumnya emang pintunya tuh udah rusak, tapi ketepatan pas aku yang ada di situ. Dan udah ada 6 orang buat bukain, tapi susah banget. Akhirnya pintunya dijebol. Ya ampun. Karakter Yudis ini anak bontot dari keluarga kecil Pak Hadi, yang paling kecil adiknya Mbak Saras, anaknya ya anak muda pada zamannya, yang ngebanyol, jahil dan lain-lain, tapi harus menghadapi suatu kejadian yang sebenarnya seharusnya tidak bisa dihadapi gitu, dengan karakter si Yudis ini. Tapi karena banyak kerahasiaan yang ada justru membuat jadi semakin penasaran gitu. Untuk pendalamannya pastinya agak susah juga, cuman ya kita juga pasti di sekeliling kita juga pasti ada keluarga atau teman yang pernah merasakan kehilangan, bahkan mungkin Bastian juga pernah merasakan itu. Jadi paling ngelihatnya ke situ gimana sih rasanya kehilangan seorang bapak atau ditinggalkan oleh salah satu keluarga gitu. Tapi terima kasih teman-teman cast juga karena sangat membantu Bastian banget untuk bisa melengkapi si karakter Yudis ini. Banyak hal lah. Oh banyak ya? Iya banyak hal karena memang ini horor perdana Bastian yang sangat teknis dan serius gitu. Jadi benar-benar dari awal sampai akhir menurut aku itu pengalaman yang baru dan luar biasa buat Bastian. Jadi ini horor pertama untuk Bastian. Horor juga tapi ini yang lebih ya teknis, lebih serius, lebih ya bang benar-benar film horor. Oke. Jangan bilang-bilang ya. Sebenarnya saya menyesal menerima peran sebagai Pak Hadi di sini karena cukup tantangannya berat ya. Saya harus berjalan dari Surabaya ke Lamongan, tapi manajer saya memaksa, terima aja, kamu pasti bisa. Ya akhirnya untung ada workshop fisik. Saya diharuskan kurus kering menjadi Pak Hadi karena berjalan menjadi jenazah yang berjalan. Alhamdulillah berhasil. Dan yang lebih berat lagi adalah setelah kirain saya main cukup di awal aja, sudah itu jadi mayat, selesai gitu. Ternyata setelah jadi mayat, saya sepanjang film itu harus menahan nafas. Jangan sampai, karena selalu di close up ini muka saya supaya kelihatan mayat. Dan yang paling berat lagi adalah
saya harus membuka rahasia yang kalau rahasia ini tidak dibuka, ya saya tidak bisa menyelesaikan film ini. Saya mungkin nggak dikubur-kubur. Dan ya, berat sekali untuk mengucapkan rahasia ke anak-anak ini, karena saya cukup bahagia mendapat kedua anak ini, bisa membesarkan kedua anak ini yang sebenarnya ini yang tidak sanggup saya menceritakannya ke teman-teman. Jangan bilang-bilang teman-teman. Alhamdulillah, peran ini terbantukan oleh almarhumah ibu saya yang selalu mendampingi saya ketika saya berperan sebagai jenazah. Ibu saya selalu hadir di situ, almarhumah ibu saya selalu hadir di situ. Selalu saya ingat adegan-adegan itu. Saya sebagai anak di situ, anak yang terus menjadi bapak, yang terus punya anak dan terus meninggal. Seperti ibu saya sebelum meninggal menitipkan rahasia yang sampai sekarang harus saya sampaikan ke adik-adik saya. Spesial, khusus, wasiatnya itu enggak rumit. Hidup yang akur ya, jangan berantem. Dan rumah jangan dijual. Pesan itu sepele, tapi berat melaksanakannya. Yang akur ya, kami tidak akur sampai sekarang. Berat. Sampai tanggal 10 Juli bayangan ibu saya selalu muncul. Oh, kepanjangan saya ngobrol ya. Itu aja dulu ya. Satu lagi Kang, katanya karakter ini relate dengan cerita pengalaman pribadinya Kang Edi. Sebenarnya nggak relate. Saya tidak memiliki ilmu hitam, tapi ibu saya punya ilmu mendidik. Ibu saya guru, almarhumah guru. Nah, pas meninggal menurunkan ilmunya ke saya. Relate-nya itu sebenarnya nggak relate ya, tapi relate itu ini ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan sehingga komunikasi kami di antara adik-adik tidak bisa lancar. Kami ada di satu rumah tapi tidak saling bicara karena rahasia ibu tidak diterima oleh adik-adik. Saya tidak bisa meyakinkan ke adik-adik saya. Itu yang relate-nya mungkin relate nggak relate sih. 99,9 relate. Peran saya jadi bapak di kampung Lamongan, punya anak cuma satu, itu pun susah. Saya bapak yang bertanggung jawab, sayang sekali dengan keluarga. Kebetulan saya juga memang sudah jadi bapak, tapi masalahnya adalah di sini saya harus bisa menemukan kata-kata supaya anak saya bisa mengerti
apa yang ada di keluarga gitu. Nah itu sangat tidak mudah. Kadang kan kita berkomunikasi ke anak itu dari sudut pandang orang tua. Yang terbaik buat anak menurut saya sebagai orang tua itu yang sering diterapkan gitu kan. Dan untungnya saya punya teman bermain di lingkungan keluarga ini, teman-teman aktor yang sama-sama mau usaha, jadi kita banyak ngobrol, banyak diskusi, dibantu dia. Karena kebetulan saya akarnya bukan orang Jawa, tentu dari produksi disediain konsultan tentang Jawa Timur ya, jadi kita semua para talent juga sangat terbantu. Ya akhirnya kita banyak ngobrol sih. Selain yang tadi banyak latihan juga, banyak baca, banyak coba. Kira-kira itu persiapan. Saya Foni Anggreni di film Selepas Tahlil berperan sebagai Ibu Ambar, istrinya Pak Setio, punya anak satu namanya Dia. Kami itu yang keluarganya Pak Hadi juga, karena saya berarti iparnya Pak Hadi, adik kandungnya ya Pak Setio. Pak Setio adik kandung Pak Hadi. Peran saya sebagai seorang ibu dan seorang istri yang sangat sayang sama keluarganya, sangat sayang karena cuma satu anaknya, persis seperti anak saya. Jadi maksudnya saya dalam kehidupan sehari-hari memang juga seorang ibu, memiliki satu anak perempuan, jadi rasanya relate sekali dengan keseharian saya. Jadi tinggal being sebagai ibu saya bawa ke dalam film ini, tinggal nanti disesuaikan dengan konflik atau masalah atau kondisi yang terjadi di keluarga kami dan keluarga Pak Hadi. Tantangannya lebih ke teknis ya, teknis karena ada beberapa hal yang perlu teknis yang cukup rumit. Kalau baca skripnya waktu itu saya ini mulainya gimana ya gitu, tapi alhamdulillah berkat profesionalitas dari semua teman-teman, arahan dari sutradara kita Mas Dio, kemudian kerjasama yang baik di tim kita yang sangat solid, jadi semua kesulitan atau tantangan lah ya, tantangan teknis di lapangan bisa dilalui dengan baik. Ternyata benar-benar satu persatu itu diurai gitu ya. Jadi ternyata yang tidak tergambar nih di skrip ketika dilaksanakan dengan tim yang solid, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Gitu saja. Untuk aku sendiri, aku berperan di film ini sebagai Dia. Orang tuaku adalah Pak Setio dan Bu Ambar, jadi aku anak mereka, keponakannya Pak Hadi dan sepupunya Mbak Saras dan juga Mas Yudis. Untuk karakternya sendiri, Dia itu anak satu-satunya yang sangat nurut dengan kedua orang tuanya. Terus dia juga sebetulnya memiliki keterbatasan di masalah kesehatan. Dia punya masalah kesehatan, tapi masalah kesehatannya itu tidak membuat dia menjadi orang yang terpuruk dan lemah gitu. Jadi dia juga masih ada keinginan untuk berusaha kuat, terutama di depan kedua orang tuanya dan juga sepupu-sepupunya gitu. Untuk tantangannya sendiri, pertama tadi karena aku punya masalah kesehatan, kedua juga aku di sini harus memiliki chemistry yang kuat dengan kedua orang tuaku, karena ini juga sebetulnya salah satu karakter yang baru juga untukku, karena aku punya relasi yang cukup kuat dengan kedua orang tuaku di proyek ini. Jadi itu sih tantangannya, dan untungnya aku punya bapak dan ibu yang sangat manis sekali. Terus kita juga bangun chemistry-nya lumayan yang cukup baik malah ya sebelum proses syuting mulai. Jadi rasanya jadi betul-betul seperti aku syuting dengan bapakku dan ibuku beneran gitu. Dan kebetulan juga bapak dan ibuku ini tuh karakternya sama persis dengan ayah dan bundaku gitu. Jadi aduh seru banget sih main. Ini tuh film horor ya, tapi aku merasakan tuh kayak pas syuting hangat banget gitu karena bapak dan ibuku ini sih. Jadi sangat bangga lah aku bisa main dengan kedua aktor hebat ini dan aktor-aktor hebat lainnya. Terima kasih.